Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rizkia Ramadhani dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD berdasarkan studi kasus rumah sakit. Nah, di sini ada contoh kasus, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, dari kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Oke, langsung aja kita ke aplikasinya. Langkah pertama dalam membuat ERD adalah kita harus mengidentifikasi entity yang terlibat. Dari studi kasus rumah sakit tersebut, entity-nya ada 3, yaitu dokter, pasien, dan admin. Nah, langsung aja kita buat entity-nya ada 3. Di sini administrator, kemudian ada dokter, dan ada pasien. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan atribut dari masing-masing entity beserta primary key-nya. Nah, untuk primary key kita pakai yang ini ya, yang ada garis bawahnya. Ada 3. Sini. 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 Nah, untuk primary key dari administrator adalah ID admin. Untuk dokter, ID dokter, dan pasiennya ID pasien. Setelah itu kita menentukan atribut yang lain. Nah, untuk admin kita ada 3 atribut ya. Yang ini ada nama admin, dan waktu kerja. Untuk dokter di sini ada nama dokter, kemudian tanggal lahir, kemudian ada alamat, kemudian ada nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Nah, untuk pasien ada ID pasien, ID pasien, alamat pasien, nomor HP, kemudian tanggal lahir,
kurang satu. Tambah satu lagi ada jenis kelamin. Setelah itu kita hubungkan Nah, langkah selanjutnya kita harus mengidentifikasi relasi di antara himpunan-himpunan entity. Kita pakai yang ini ya. Ada tiga, satu di sini, satu lagi di sini. Nah, hubungan antara admin dengan pasien yaitu mendaftar. Hubungan antara dokter dengan admin menyerahkan data. Menyerahkan data. Hubungan antara dokter dengan pasien jadi memeriksa. Nah, selanjutnya kita harus menentukan derajat relasi. Nah, untuk menentukan relasi, kita harus memahami kasus tersebut. Kita coba buka lagi. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien. Jadi, dokter ke pasien artinya banyak ke banyak. Nah, pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, sehingga relasi dari admin ke dokter adalah banyak ke banyak, dokter dengan pasien juga banyak ke banyak, dan pasien dengan admin juga banyak ke banyak. Jadi, tanda hubungnya kita pakai yang ini. Coba kan? Banyak ke banyak. Nah, langkah terakhir kita harus melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity. Dan atributnya adalah primary key dari setiap unit yang terhubung. Nah, karena berubah menjadi entity, kita harus membuat entitas baru. Pertama, kita hapus dulu ini dan ini. Kita bikin entity baru di sini. Nah, kita zoom out dulu ya, biar ada ruang. Nah, entitas ini menyatakan hubungan antara admin dengan pasien, yaitu mendaftar. Dan ini hubungan antara dokter dengan admin. Ini pasien dengan dokter. Setelah itu kita harus menentukan atributnya lagi. Kita pakai satu primary key di sini. Di sini. Dan di sini. Nah, untuk yang di sini ada ID, primary key-nya ID,
daftar. Kemudian di sini ada ID admin dan ID pasien. Nah, ini atributnya ID data. Kemudian ada ID admin dan ID dokter. Kemudian yang di sini primary key-nya ada ID periksa. Nah, kemudian di sini ada ID dokter, ID pasien, waktu periksa, kemudian ada diagnosa, dan ada resep. Setelah itu kita hubungkan lagi. Nah, kemudian kita tentukan lagi himpunan relasinya. Oke, ini di sini. Nah, hubungan antara admin dengan pasien, yaitu melayani. Jadi dia admin melayani pendaftaran gitu ya. Ini mungkin jadi pendaftaran aja. Kemudian pasien melakukan pendaftaran, admin menyerahkan data pasien ke dokter. Kemudian dokter menyimpan data. Kemudian dokter memeriksa pasien dan pasien diperiksa oleh dokter. Nah, selanjutnya kita menentukan derajat relasi. Untuk admin kita bisa pakai yang satu ini ya, yang one. Di sini juga one. Nah, karena admin bisa melayani banyak pasien, jadi kita pakai yang nah, dari sini. Kemudian seperti ini. Dan pasien mendaftar dengan satu orang admin. Jadi seperti ini. Nah, admin dapat menyerahkan beberapa data pasien kepada dokter. Jadi kita ambil yang ini. Kemudian ini. Nah, satu orang dokter dapat memeriksa beberapa pasien. Jadi kita ambil yang ini. Sedangkan pasien dapat dilayani oleh satu orang dokter. Jadi pakainya yang ini. Nah, setelah itu kita buat kotak-kotak garis putus-putus gitu ya, buat membedakan kalau ini adalah entitas baru gitu. Kita tipenya yang garis putus-putus ya. Oke.
sini, di sini, dan di sini. Nah, baik, jadi seperti ini entity relationship diagram dari studi kasus rumah sakit ya. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah basis data. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.